Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur dengan kalian, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia seperti saya hari ini. Alhamdulillah selalu sehat dan insya Allah selalu bahagia. Harus bahagia. Selalu mencoba menciptakan kebahagiaan dengan cara apapun yang saya bisa. Kebahagiaan itu dari sini dan dari sini. Menurut saya sih ya. Kalau menurut dulur-dulur beda ya terserah. Jadi semuanya lahir dari pikiran dan perasaan saya. Kalau perasaan saya, pikiran saya mengondisikan, bes aku senang, aku bahagia dengan ini, ya sudah, bahagia betulan. Ada rujak di hadapan saya, ini ada tahu, tempe, sayuran, mentimun, dan bumbu. Saya tuangkan. Saya sengaja tidak pakai nasi, karena ini sudah sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerupuk buli ya, alias kerupuk nasi wadang. Kalau tidak segera dihabiskan, nanti sampai lebaran dijamin tidak akan termakan. Makanya harus secepat-cepatnya dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ceburin ke sini kerupuknya. Biasanya kalau pakai kerupuk gaplek atau opak gaplek, diremet-remet dulu baru dicemplungkan. Dan akan menyerap bumbu, justru itu akan jadi enak. Kerupuk yang layu karena menyerap bumbu. Rujak itu rasanya luar biasa. Tapi kalau pakai kerupuk lain rasanya beda. Cocoknya menurut saya dan menurut orang di kampung kami itu dengan opak gaplek. Rujak selalu identik dengan opak gaplek. Berhubung tidak ada opak gaplek, sekarang adanya kerupuk nasi wadang, ya sudah ini saja. Ya, sedikit saya mau luruskan, ada yang salah memahami penjelasan saya pada episode terdahulu tentang monetisasi. Saya akan menyatakan di situ sudah monetisasi. Itu bukan monetisasi Facebook, melainkan monetisasi YouTube. Sebenarnya saya sudah menjelaskan di situ itu monetisasi YouTube, bukan monetisasi Facebook. Mau monetisasi bagaimana Facebook saya masuk ke Pro baru 3 pekan ini, jadi belum berani berharap akan ada dolar yang nempel. Ngomong-ngomong soal monetisasi Facebook, saya salut sekali dengan para emak yang saya lihat di beranda bertebaran pernyataan berharap banget akan datang dolar gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu sebagai pemicu, sebagai pemacu semangat untuk bisa terus berkarya. Cuman saya pribadi nggak berani berharap, ya sadar bahwa saya baru mulai. Terus yang kedua, saya merasa video-video saya belum layak untuk ditonton. Masih baru tahap latihan saja, latihan konten di Facebook dengan format yang berbeda. Kalau zaman dulu saya konten di Facebook kan yes, konten apa saja random gitu ya. Mau nulis puisi ya nulis puisi di situ, mau kirim foto ya kirim foto di situ. Tidak ada harapan ke depan akan ada monetisasi segala, jadi ya sudah bikin saja. Ternyata sekian tahun kemudian berubah. Ada harapan untuk bisa meraih penghasilan dari situ. Yang unik di Facebook itu ada banyak tantangan di situ. Setiap minggu selalu diberi tantangan. Tapi dasarnya saya memang belum punya banyak waktu untuk bisa menjawab tantangan itu. Jadi akhirnya saya menjawab sebisanya saja. Saya mengerjakan apa yang saya mampu. Dan dari semua tantangan itu sudah pasti ada bagian-bagian yang tidak dapat saya laksanakan. Saya sudah lewat begitu saja sampai datang tantangan berikutnya. Ketika saya harus menurutkan tantangan itu, saya malah jadi stres sendiri. Saya pernah itu sepekan pertama gitu saya melihat tantangan, waduh kok begini amat ya, disuruh begini. Akhirnya bismillah saya loskan saja, sak mampuku. Pokoknya aku iso gawe iki ae, lek sing iki gurung iso, ya wis tak tinggal, tak lewati gitu. Itu salah atau benar atau fatal akibatnya saya nggak tahu. Yang penting sekarang dalam tahap belajar ini saya hanya melakukan apa yang saya mampu, sebatas apa yang saya mampu. Saya turut gembira saja melihat banyak sekali postingan yang menyatakan sudah gajian sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kemudian ada yang baru muncul, belum lama muncul, kemudian sudah gajian sekian puluh ribu itu diposting.
turut bahagia, turut senang. Suatu saat mungkin saya juga akan seperti itu, entah kapan saya nggak tahu, dan saya tidak bisa mematok, siapapun saya yakin tidak bisa mematok kapan gajian itu akan datang. Jadi saya ngalir saja lah, ngalir saja semampu saya, dan sadar diri dengan konten-konten yang cuma seperti itu tuh saya berharap apa. Kesadaran itulah yang menumbuhkan niat saya untuk kemudian harus bikin konten yang bagus. Tidak bisa begitu-begitu saja. Perkara saya sudah merasa konten saya bagus, kemudian yang menonton hanya segitu-segitu saja, ya sudah, berarti bukan rezeki saya. Saya tidak mau membebani pikiran saya dengan khayalan-khayalan yang terlalu muluk gitu ya. Dah, ngalir aja lah. Menurut cerita-cerita yang saya baca di beranda, kabarnya ada yang berubah dengan aturan di Facebook. Saya nggak tahu ya, saya belum memastikan, dan nanti akan saya coba memastikan dengan mencari tahu lebih banyak lagi apakah benar demikian. Katanya dulu gajinya gede banget, terus sekarang menyusut drastis banget gitu ya. Nggak tahu kepastiannya seperti apa. Dan saya pribadi menanggapinya santai saja, karena saya masuk ketika posisinya sudah berubah. Mungkin akan beda ketika saya masuk pada saat dolar masih tinggi-tingginya. Ini berdasarkan ucapan mereka ya, karena saya masih mau memastikan. Masih tinggi-tingginya dolar mengucur, terus saya berjuang, dan di tengah perjuangan kemudian kata mereka dolarnya jatuh. Mungkin saya akan menanggapinya secara berbeda. Saya masuk karena situasinya sudah berubah, ya sudah, saya ngikut saja. Satu yang pasti, saya memang tidak berani atau belum berani menggantungkan hidup saya pada media sosial. Banyak hal terjadi. Banyak orang sudah membuktikan bahwa mereka konten bertahun-tahun pun hasilnya masih segitu-segitu saja. Tergantung nasib kita. Kalau memang kalau ada tanda-tanda akan berubah menjadi lebih baik, ya harapan itu bisa saja dibangun lebih tinggi lagi. Tapi saya nggak berani. Karena kondisinya memang saya belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Selalu muncul kata semangat dari teman-teman sesama pengguna Facebook Bro. Ya tentu saja memang harus semangat. Kalau tidak semangat bagaimana? Ada satu masalah sedikit saja nanti bisa ngedrop. Banyak yang saya baca di beranda itu sudah mulai ada yang putus asa, atau sejak dulu sudah ada yang putus asa, karena saya scroll itu ternyata banyak yang tidak melanjutkan akun Facebook Pro-nya, entah kenapa, atau karena kecewa, putus asa, kemudian kembali lagi ke pekerjaan semula, atau memang belum sempat untuk fokus sehingga menghasilkan karya yang lebih banyak lagi. Saya tidak tahu, tapi insya Allah saya tidak akan termasuk yang seperti itu, karena saya jalan aja, karena saya ada harapan, tapi juga harapan yang secukupnya saja. Ketika tidak sesuai, otomatis saya tidak akan terlalu kecewa, dan saya menyiapkan diri untuk hal yang terburuk. Begitu hal yang saya harapkan itu tidak terwujud, ya sudah, siap sejak awal. Itu saja ngoceh saya hari ini. Ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.